Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Terus untuk kalian para pecinta sepak bola, Mimi sudah menyiapkan rangkuman informasi terhangat seputar dunia sepak bola yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Jadi supaya brother-brother nggak ketinggalan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain-pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk sukai, berikan komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah rangkuman informasi bola selengkapnya. Informasi pertama datanya dari Chelsea. Kita akan membahas tentang bagaimana rapor pemain Chelsea di saat dikalahkan oleh Wolves. Wolverhampton sukses mengandaskan Chelsea dengan skor 2-1 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan ke-18 yang mana pertandingan itu digelar di Molineux Stadium pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Wolverhampton memastikan kemenangan di paruh kedua lewat aksinya Mario Lemina dan juga Matt Doherty. Chelsea sempat memperkecil skor berkat golnya Christopher Nkunku. Namun sayang akhirnya mereka kalah. Berkat hasil tersebut, kini Wolves pun menyamai poin miliknya Chelsea, yakni 22 poin. Wolverhampton menempati peringkat 11, setingkat di bawahnya The Blues yang unggul selisih gol. Lantas bagaimanakah rapor para pemain Chelsea pada laga tersebut? Dimulai dari posisi kiper dan juga back. George Petrovic itu 6. Petrovic sejatinya tampil cukup apik dengan beberapa kali melakukan penyelamatan. Namun sayang, ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah kedua gol dari Wolves. Kemudian Malo Gusto, 6 juga. Gusto sejatinya bagus kala naik membantu serangan. Namun penampilannya menurun signifikan di babak kedua. Lalu Axel Disasi, 5. Disasi beberapa kali kewalahan menghadapi penyerang lawan. Sangat rapuh di babak kedua. Berikutnya Thiago Silva, 6. Sempat melakukan sapuan krusial meskipun ia juga kecolongan yang nyaris berakibat fatal di babak kedua. Sedangkan untuk Levi Colwill, 6 juga. Colwill bermain cukup solid, terutama ketika bertahan, tapi tak ada kontribusi berarti dari sisi ofensif. Berikutnya ke posisi gelandang, dimulai dari Leslie Ugochukwu, 5. Ugochukwu bermain lumayan di babak pertama. Namun di babak kedua ia gagal menghentikan Leminya yang berujung gol pembuka Wolves. Berikutnya Conor Gallagher, 6. Penampilan Gallagher bisa dikatakan tak buruk tetapi juga tak bagus, standar. Terus Cole Palmer, 6. Palmer cukup rajin mencoba membongkar pertahanan Wolves meskipun tercoreng dengan kartu kuning yang tidak perlu. Lanjut ke posisi penyerang, untuk Raheem Sterling itu 6. Sterling menjadi starter paling bersinar di laga tersebut. Namun sayangnya ia berulang kali menyia-nyiakan peluang emas termasuk ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Jose Sa. Berikutnya Armando Broja itu 5. Armando seperti demam panggung dengan kerap bingung ketika mendapatkan bola. Tak cukup layak menjadi starter untuk tim sekelas Chelsea. Sedangkan untuk Nicholas Jackson itu 4. Jackson menjadi pemain dengan performa terburuk di laga tersebut. Kartu kuning karena protes melengkapi malam buruknya. Terus lanjut ke para pemain pengganti, dimulai dari Christopher Nkunku. Untuk Nkunku 7. Masuknya Nkunku membuat serangan Chelsea sangat jauh lebih berbahaya. Nkunku pun mencetak gol di masa injury time. Kemudian Mikhailo Mudryk, 6. Mudryk membuat serangan Chelsea menjadi lebih hidup, meskipun itu belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan. Berikutnya Ian Maatsen, itu 6. Gak banyak kontribusi yang diberikan oleh Maatsen di sisa laga. Berikutnya Benoit Badiashile, itu 5. Badiashile itu berandil memberikan assist untuk gol kedua Wolves yang dicetak oleh Doherty. Dan yang terakhir adalah Noni Madueke, 5. Penampilannya nggak mampu menghasilkan kesan yang bagus. Jadi kurang lebih seperti itulah rapor para pemain Chelsea di saat laga kemarin. Lantas bagaimanakah dengan opini kalian? Di sisi lain, Mauricio Pochettino curhat soal padatnya jadwal Liga Inggris 2023-2024 jelang akhir tahun. Saking padatnya, para pemain Chelsea terpaksa harus Natalan di tempat latihan. Bukan hal baru melihat Liga Inggris terus berjalan ketika memasuki Hari Raya Natal dan Tahun Baru Masehi. Laga yang digelar di periode ini disebut dengan Boxing Day. Pochettino pun sebenarnya sudah paham dengan tradisi tersebut. Toh sang manajer pernah membasuh Tottenham beberapa tahun yang lalu. Yang jadi masalah baginya kali ini adalah jadwal pertandingan Chelsea yang dianggap tidak adil sebab jarak antara satu laga dengan laga yang lainnya itu berdekatan.
Pochettino mempersoalkan laga pekan ke-19 Liga Inggris yang dijadwalkan bertemu dengan Crystal Palace. Laga tersebut dimainkan di Stamford Bridge pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Padahal Chelsea baru saja bermain pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Chelsea memainkan laga tandang pekan ke-18 kontra Wolverhampton di Molineux Stadium. Dengan jadwal tersebut, para pemain Chelsea tidak ada kesempatan untuk menikmati Natal di tanggal 25 Desember 2023. Kami latihan di tanggal 25. Kami tidak bisa libur karena kami ada pertandingan lagi, kata Pochettino. Menurut sang pelatih, jadwal ini terasa tidak adil bagi timnya, sebab Palace yang akan menjadi lawan punya waktu istirahat 2 kali lipat lebih lama. Palace terakhir kali bermain pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Palace tidak hanya dapat istirahat 6 hari, tetapi bisa berlibur di tanggal 25 Desember 2023. Kecuali kalau kita semua bermain di tanggal 24, lalu bermain lagi di tanggal 27, baru keadaan kami sama, tegas Pochettino. Dengan perbedaan jadwal tersebut, Pochettino mengkhawatirkan proses pemulihan para pemainnya. Tentu akan ada perbedaan terkait masa pemulihan. Saya sebenarnya tidak mau komplain, tetapi tolong kepada penyelenggara untuk bisa membuat jadwal lebih baik karena yang ini tidak adil, tanda sang manajer. Berikutnya ada informasi dari bintang Piala Dunia U17 Indonesia yang OTW diganjar kontrak baru setelah dirinya sukses membuat hidup Lewandowski di Barcelona tidak tenang. Bintang Piala Dunia U17 2023 Indonesia, Marco Yu, dilaporkan akan segera menerima kontrak baru dari Barcelona. Barcelona sendiri tidak pernah kehabisan pemain-pemain muda yang berbakat. Akademi Barcelona La Masia sudah seperti pabrik yang selalu menghasilkan talenta-talenta muda di setiap musimnya. Setelah kemunculan Gavi, Ansu Fati, dan Lamine Yamal, Barcelona kembali memiliki talenta muda dalam dirinya Marco Yu. Berposisi sebagai striker, Kuyu mendapatkan kepercayaan untuk promosi ke tim utama Barcelona pada musim 2023-2024. Adapun momen debutnya terjadi dalam laga kontra Athletic Club di pekan ke-10 Liga Spanyol pada tanggal 23 Oktober yang lalu. Kuyu menandai debutnya dengan penampilan luar biasa. Penyerang berpostur 187 cm itu mencetak gol kemenangan El Barça hanya 23 detik setelah dirinya masuk ke lapangan menggantikan Fermin Lopez pada menit ke-79. Gol pertama sang pemain bersama dengan tim senior memberikannya rekor baru. Saat itu, Kuyu tercatat sebagai debutan termuda yang mencetak gol untuk Barcelona dengan usia 17 tahun dan 291 hari. Setelah itu, Guiu harus absen membela Barcelona selama kurang lebih 1 bulan untuk membela timnas Spanyol U17 di Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Sepanjang turnamen, Guiu tampil cukup tajam dengan mengemas 2 gol dari 5 pertandingan. Setelah selesai melakoni tugas negara, Guiu lantas kembali ke Barcelona. Performanya pun terus meningkat. Dalam 2 laga terakhir, Guiu selalu mencetak gol. Usai mencetak gol debut di Liga Champions kontra Royal Antwerp, dirinya kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Barcelona melakoni laga uji coba melawan klub Amerika. Berkat performa apik tersebut, Sport melaporkan Marco Yu akan segera diganjar kontrak baru oleh Barcelona. Saat ini, sang wonderkid hanya terikat kontrak semi-profesional, dikarenakan usianya yang masih di bawah 18 tahun. Namun pada tanggal 4 Januari 2024 atau saat ulang tahunnya yang ke-18, situasi akan berubah. Barcelona akan menyodorkan kontrak profesional untuknya pada saat itu. Di saat Guiu tengah on fire, penyerang utama Barcelona yakni Robert Lewandowski justru kebalikannya. Hal ini lantas membuat jumlah penggemar Barcelona mendesak pelatih Xavi Hernandez agar menggantikan posisi Lewandowski dengan Guiu. Dengan penurunan performanya ini tentu akan berdampak besar kepada karir Lewandowski. Padahal beberapa waktu sebelumnya, Lewandowski berharap lebih di FC Barcelona. Ia juga sudah berencana akan pensiun di klub tersebut. Bahkan Lewandowski juga ingin bermain di Barcelona selama 4 tahun lagi sampai pensiun. Namun harapannya itu sirna oleh keputusan tak terduga dari manajemen Barcelona. Dilansir dari website FC Barcelona, Robert Lewandowski akan dijual ke Liga Arab Saudi. Ia tak akan dijual dan termasuk rencana Xavi Hernandez di musim depan.
Terlebih lagi, klub Liga Arab Saudi pasti menawarkan harga yang fantastis untuk mendatangkan pemain top Eropa. Saat ini, beberapa nama bintang sepak bola dunia pun bermain di Liga Arab Saudi. Mereka dibeli dengan harga yang tidak murah. Beberapa nama yang main di Liga Arab Saudi antara lain adalah Neymar, Sadio Mane, hingga Cristiano Ronaldo. Baik Sportmania, informasi dari Robert Lewandowski tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan untuk subscribe sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Serta jangan lupa juga untuk sukai, berikan komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Salam olahraga.